Halo anak-anak kelas 2, selamat siang ya. Selamat siang untuk kita semua. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Masih sehat? Masih semangat? Semoga masih semangat ya dan merdeka untuk kita semua. Oke, untuk pelajaran kita di jam terakhir ini adalah pelajaran PPKN. Nah, tadi di awal tadi kamu sudah melihat ada tulisan budaya malu. Nah, budaya malu ada 12. Budaya malu itu yang ada di SD Presiden. Nah, yang ada di SD Presiden. Jadi itu kalau misalkan kamu datang terlambat, kamu harus malu. Nah, lihat tadi budaya malunya apa? Yang paling ibu ingat adalah malu kalau nilainya jelek ya. Oke, malu kalau datang terlambat. Nah, jadi itu adalah contoh aturan ya, contoh aturan yang ada di SD Presiden ini. Nah, untuk hari ini pelajaran PPKN kita, kamu juga bisa membuka buku paket 2B ya. Ibu ulangi, buku paket 2B halaman 28. Ibu ulangi, silakan untuk pelajaran matematika PPKN ya, kamu bisa membuka buku paket 2B halaman 28. Nah, di sana tulisannya ayo mengamati. Apa yang diamati? Nah, coba kamu lihat di sana. Jadi di sana ada gambar sekolah ya, ada pintu gerbang sekolah, namanya Sekolah Bangsa. Kemudian ada tulisan saya malu jika terlambat. Nah, namun sebelum itu kita lihat lagi, kita baca lagi yang di atasnya. Kalian juga di rumah bisa sambil ikut membaca. Oke, Ibu akan baca sekarang. Ketika melakukan kegiatan, tentu ada aturannya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain. Kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Tidak hanya di rumah, kamu harus melaksanakan aturan di mana saja. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Nah, kalau tadi ya, di awal tadi kamu sudah melihat bahwa itu adalah contoh aturan yang ada di sekolah ini. Jika kamu datang terlambat, ya itu tadi. Artinya kamu sudah masuk ke dalam budaya malu, berarti harus merasa malu kamu, aduh aku datang terlambat, aduh nilaiku rendah, jelek, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan di masyarakat. Nah, di masyarakat juga tentu kamu harus juga bisa sambil menjaga sikapmu. Karena banyak anak-anak yang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, sikap yang tidak baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dia sudah terpengaruh dengan lingkungan masyarakatnya. Misalkan orang yang berbuat tidak baik, itu pun yang dia contohkan. Nah, jadi ibu harap untuk anak-anak SD Presiden tidak ada yang seperti itu. Oke, lanjut. Ingat, ada aturan dibuat untuk dilaksanakan. Misalnya, aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh keluarga atau anggota keluarga. Kemudian aturan di sekolah juga harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah. Nah, itu kalau di sekolah ya. Kemudian aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Nah, kalau misalkan kita contoh ya, contoh di sekolah ini. Di sekolah ini ada aturan kan, yang dimana aturannya dipatuhi oleh semua warga yang ada di sekolah ini. Nah, misalkan tidak boleh datang terlambat, berarti harus datang tepat waktu. Nah, guru-guru sudah datang tepat waktu, siswa juga datang tepat waktu. Artinya aturan itu sudah dilaksanakan dengan baik, yang dimana dipatuhi oleh seluruh warga yang ada di sekolah itu. Nah, jadi itu tentang aturan. Nah, kemudian kamu juga bisa mengamati di halaman yang sebelahnya, di halaman 29. Kamu bisa melihat di halaman 29, di sana ada Nina dan Adi yang sedang bermain. Nah, mereka sedang bermain apa di sana? Mereka sedang bermain lempar tangkap bola. Nah,
Nina dan adiknya sedang bermain lempar bola. Adik Nina melempar bola, lalu Nina menangkap bola. Mereka melakukan secara bergantian. Apakah Nina dan adiknya melaksanakan aturan permainan dengan baik? Bolehkah kita meniru yang mereka lakukan? Apa akibat dari sikap yang dilakukan Nina dan adiknya? Ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaan tadi, Ibu minta kalian menceritakannya. Nah, jadi ini tugas kalian ya. Ini tugas kalian. Jadi tugas kalian adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini dan dibuat dalam bentuk video. Nah, misalkan tadi pertanyaan yang pertama, apakah Nina dan adiknya melaksanakan aturan permainan dengan baik? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah kita meniru yang mereka lakukan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa akibat dari sikap yang dilakukan Nina dan adiknya? Silahkan kamu menceritakannya dalam bentuk video ya. Jadi cerita dibuat dalam bentuk video, kemudian dikirim ke WA Ibu. Jadi itu adalah tugas untuk pelajaran PPKN kalian hari ini. Oke, baiklah anak-anak, untuk pelajaran PPKN kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga tadi mudah dipahami, mudah dimengerti tentang aturan ya. Jadi di mana-mana kita berada semua ada aturannya. Contohnya seperti di Indonesia saja. Di negara kita punya aturan. Begitu juga dengan di sekolah, begitu juga dengan di rumah dan di lingkungan masyarakat kita punya aturan. Oke, semoga semua aturan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, untuk pelajaran PPKN kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan jangan bosan-bosan tetap terus menonton video pembelajaran setiap hari. Baiklah anak-anak, Ibu tutup dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan merdeka. Sampai jumpa.